Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba bahas mengenai studi kasus ya. Jadi studi kasus daripada absolute cell, di mana kebanyakan kemungkinan besar kita jumpai di pekerjaan kita atau mungkin keperluan yang lainnya, urusan admin ya pasti biasanya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan dari sebuah kasus yang contoh beberapa saya tampilkan beberapa kasus, nanti dan coba saya jelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama adalah ini. Di sini contoh kita ingin memperoleh atau mengetahui berapakah jumlah tabungan dari, sudah ada rumusnya juga. Ini ada tabelnya, ini ada rumusnya. Bagaimana cara kita mengisikan untuk mengetahui berapakah jumlah tabungan dari suatu periode waktu tertentu dan suku bunga tertentu. Oke, langsung aja. Kalau kita mengamati ini dan melihat ke video saya sebelumnya mengenai teori pengguna absolut, teori mengenai absolut, maka Anda lihat di sini merupakan perkalian silang, tapi sudah merupakan bentuk penerapan ke dunia kerja, bentuk penerapan ke kasus gitu ya. Ini perkalian silang. Ini waktu, dia tersusun ke dalam satu kolom. Anda lihat, saya warna coba. Nah gitu ya, itu adalah waktu yang tersusun ke dalam satu kolom. Dan yang ini adalah bunga tersusun ke dalam satu baris. Ini mungkin saya warna hitam aja lah, biar nggak rancu. Nah dia, jadi kalau Anda melihat di situ udah jelas. Itu merupakan bentuk perkalian silang. Semoga masih ingat. Jadi nanti waktu itu akan kita absolut kolom, gitu ya, karena bentuknya dia dalam satu kolom. Dan untuk bunga akan saya absolut baris, gitu. Kemudian bagaimana dengan saldo awal? Di sini rumusnya, kalau kita copy ke bawah, maka saldo awal di absolut baris. Kalau di copy ke samping, maka saldo awal di absolut kolom. Tapi pengkopiannya ke bawah dan ke samping, dua-duanya, maka saldo awal di absolut mutlak. Oke, langsung aja. Anda lihat, saya klik ke area warna kuning. Sama dengan, ini Anda lihat rumusnya ini. Rumus jumlah tabungan adalah, sebentar, saya ulang lagi. Coba saya kasih warna yang tegas gitu ya. Nah, itu kelihatan ya rumusnya. Tadi nggak kelihatan mungkin ya. Oke, langsung. Saya letakkan sel pointer ke area warna kuning, kemudian saya ketik sama dengan saldo jumlah tabungan sama dengan saldo awal. Ini dia di absolut mutlak. Ingat tadi ya, kenapa? Karena rumusnya di copy ke bawah dan ke samping. Ditambah dengan kurung buka saldo awal tabungan lagi, saya klik lagi dan saya absolut lagi, pasti sama, nggak mungkin beda. Tadi ngeklik situ di absolut mutlak, sekarang ngeklik situ lagi, ya pasti tetap di absolut mutlak. Kemudian dikalikan dengan B, yaitu prosentase bunga. Saya sorotnya ke sini, ingat ya, di absolut baris. Kenapa? Karena deretan bunga ini terletak ke dalam satu baris. Lalu dikalikan lagi dengan W. Apa itu W? W adalah periode atau waktu. Kita klik ke sini. Nah, ini contoh ya. Ternyata waktu kita mau ngeklik ke ini, ke sel B7 seharusnya untuk waktu kita klik ke sel B7. Ternyata ketutup sama rumus. Lalu bagaimana caranya? Hati-hati. Kita klik ke area lain yang bisa, lalu kita pindah lokasi sel pointer dengan tanda panah. Anda lihat, saya klik ke sini misalkan. Ya, B9 ya, harusnya kan bukan ke situ, tapi ke B7. Saya naikkan ke atas pakai panah, naikkan lagi, cukup. Jangan lupa di absolut kolom. Gini ya. Oke, langsung saya kurung tutup, lalu saya enter. Lalu saya copy, terserah ke samping dulu atau ke bawah dulu, bebas. Ke bawah dulu misalkan, lalu saya lanjutkan mengcopy ke samping. Nah, ini contoh studi kasus pertama. Studi kasus pertama kita, kasus pertama dalam hal absolut yang biasanya akan kita pakai di dunia kerja, gitu ya. Oke, kita menuju ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua, Anda lihat di sini. Di sini ada suatu tabel di mana saya harus mengisikan gaji totalnya, total gajinya. Rumusnya apa ini? Rumusnya ternyata diletakkan di bawah, teman-teman sekalian. Kita lihat. Nah, jadi waktu saya melihat rumus, area yang harusnya saya isi dengan rumus tadi ini kuning ini nggak kelihatan.
Waktu saya klik ke sini mau masukkan rumus, saya lupa rumusnya. Saya ke bawah lagi, akan menjadi repot. Ini contoh baru 20 karyawan. Nah, kalau kita di perusahaan beneran, produksi, pabrik, berapa ribu karyawan itu? Pasti akan terjadi kebingungan. Ya, bingung kita. Waktu mau ketik rumusnya lupa rumusnya apa, ke bawah lagi. Nah, di sini layarnya akan saya pecah, akan saya pisah. Perhatikan, akan saya split ya. Akan saya split layarnya. Kita masuk ke menu view. Kita masuk ke menu view, lalu kita split ini. Maka layar terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kita lihat, saya tidak membutuhkan split yang vertikal. Maka letakkan mouse pointer ke arah sini, ke pas garisnya yang vertikal itu, lalu kita double klik dengan tujuan menghilangkan yang split vertikal. Saya double klik. Kalau sudah, sekarang saya mainkan, saya atur posisi dari split yang horizontal ini. Oke ya, ini saya taruh ke sana. Cukup saya rasa. Lalu yang bawah ini saya perlihatkan rumusnya. Nah, begitulah caranya untuk melakukan split daripada layar. Dengan demikian maka saya bisa masukkan rumus dengan leluasa. Kenapa? Karena kelihatan semuanya. Tempat rumus saya bisa kelihatan dan rumusnya apa juga tampak, bisa saya lihat dengan enak. Sekarang langsung saya masukkan rumusnya di sini. Tolong diingat-ingat. Rumus ini di-copy ke bawah saja. Rumus ini di-copy ke bawah saja. Dan di sini ada kolom jam kerja, jam lembur, tidak ada masalah. Rumus untuk total gaji Anda lihat. Ini kolom jam kerja, kolom jam lembur dan kolom total gaji. Maka tidak ada masalah dengan dia, jam kerja maupun jam lembur. Tapi akan ada masalah terhadap gaji pokok karena dia berdiri sendiri. Oke, langsung aja Anda lihat. Saya taruh kayak warna kuning ini. Sama dengan kurung buka jam kerja ini. Tidak perlu absolut. Karena bentuknya sama dengan total gaji, kita mengisikan total gaji, gitu ya. Kita mengisikan kolom total gaji dan jam kerja sama jam lembur bentuknya sama kayak total gaji berupa kolom. Jadi abaikan masalah absolut, gitu ya. Dikalikan dengan gaji pokok. Nah, inilah yang masalah. Rumus di-copy ke bawah, maka gaji pokok tidak boleh geser barisnya. Di absolut baris, iya. Betul sekali. Secara teori di absolut baris. Akan tetapi misalkan untuk mempermudah, seandainya saya absolut mutlak gimana? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Jadi ingat, di absolut baris supaya barisnya tidak geser. Kalau absolut mutlak, baris dan kolomnya tidak geser. Berarti tidak ada masalah. Inilah contohnya. Kadang di teori itu bukannya salah, bukan, tapi kadang di teori itu kita menemukan berbeda dengan di praktek. Di sini contohnya, secara teori saya gunakan absolut baris, tapi di sini tidak salah apabila Anda pakai absolut mutlak karena kondisi kasus di tabel soal ini. Oke ya, saya absolut mutlak contohnya. Saya kurung tutup, lalu saya tambah dengan 1,5. Hati-hati mengetikkan 1,5. Kalau kita regional language-nya bahasa Indonesia maka 1,5. Tapi kalau USA jelas salah. Yang betul adalah 1,5. Kita punya opsi lain yang aman mungkin. Kita menggunakan 15 dibagi, garing ya, itu bagi 10. Itu mungkin lebih aman. Gitu ya. Oke. 15/10 saya kalikan dengan gaji pokok lagi, saya absolut mutlak lagi, dikalikan lagi dengan jam lembur. Nah, jam lembur ketutup lagi kayaknya. Oh enggak, di sini kelihatan masih bisa. Saya klik jam lembur. Saya kurung tutup, saya enter. Tinggal saya copy ke bawah. Selesai. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi simple ya. Di sini penguncian sel saya berikan kepada gaji pokok pada kasus kedua ini. Oke, paham ya? Lanjut ke kasus yang ketiga. Di kasus ketiga ini ya simple, sama aja kayaknya. Mungkin saya butuh split juga ya. Saya split aja lah. Ini yang vertikal saya buang. Saya double klik di sini. Itu petunjuknya kurang kelihatan semuanya kayaknya. Nah, kalau gini kan enak ya. Nah, ini contohnya. Biaya sewa, rumusnya adalah sewa per jam. Ini dia. Dikalikan jam selesai dikurangi jam mulai. Jam selesai jam mulai. Udah gampang. Kita mengisikan kolom biaya sewa, mengisikan kolom biaya cetak, mengisikan kolom biaya total. Maka tidak ada masalah dengan jam mulai, jam selesai maupun jumlah cetak.
di rumusnya nanti, tapi akan ada masalah untuk sewa per jam dan biaya cetak per lembar. Ya, gitu ya. Kesimpulannya begitu ya, masih ingat ya. Sekarang biaya sewa dulu, Anda lihat. Saya letakkan di sini sel pointer saya, lalu saya ketik sama dengan sewa per jam adalah ini. Seperti biasa, secara teori kita menggunakan absolut baris, tapi saya menggunakan absolut mutlak, tidak ada masalah di kasus ini. Dikalikan dengan kurung buka. Jam selesai dikurangi jam mulai. Saya kurung tutup. Selesai, cuma gitu aja. Pemberian absolut hanya kepada sewa per jam. Saya copy. Nah, dah benar ya. Berikutnya biaya cetak. Biaya cetak sama dengan letakkan sel pointer ke H12, warna kuning itu, sama dengan biaya cetak per lembar, yaitu ini D9. Jangan lupa di absolut juga, saya pilih absolut mutlak biar lebih simpel. Secara teori absolut baris, oke ya. Dikalikan dengan jumlah cetak. Jumlah cetak tidak perlu di absolut. Saya enter, selesai. Cuman gitu aja, sangat simpel sekali. Ini kenapa kok minus? Saya ulangi lagi bahwa kalau kita menggunakan ini di menu home, kalau kita menggunakan koma style di sel angka, kalau kita menggunakan koma style, maka 0 itu ditampilkan minus. Ini sebenarnya bukan minus tapi 0 ya, ini sebenarnya 0, tapi untuk format 0 dibuat menjadi minus secara tampilan, secara nilai tetap 0 gitu ya. Dan terakhir adalah biaya total atau total biaya. Total biaya ya pastikan biaya sewa ditambah biaya cetak ya, sama dengan biaya sewa ditambah dengan biaya cetak. Udah cuman gitu aja, di enter, selesai. Kasus ketiga saya rasa sangat mudah sekali, sangat simpel sekali, tapi hati-hati juga. Ini beberapa kasus ini kan pasti ada di dunia kerja, jadi jangan sampai meremehkan, karena kalau di pekerjaan itu uang itu sangat berbahaya gitu ya. Pergeseran mengenai uang tidak sama dengan kenyataan itu berbahaya sekali. Jadi hati-hati di sini dengan penggunaan absolut. Hati-hati sekali. Oke, sekarang saya menuju ke kasus yang terakhir. Ya, agak berbeda yang ini. Kasus yang terakhir ini rumusnya di copy ke samping. Inilah letak rumusnya. Ya, ini berbeda ya. Inilah letak rumusnya dan akan di copy ke samping. Perhatikan, ke samping, bukan ke bawah. Hati-hati di sini. Saya speed lagi. Ini butuh split ya saya rasa. Nah, keterangannya, petunjuknya mungkin saya perlihatkan dikit-dikit aja lah, enggak usah semua. Penerimaan ini ya. Rumusnya adalah unit terjual dikalikan harga per unit. Unit terjual dikalikan harga per unit. Harga per unitnya ini, harga per unit. Oke ya, unit terjual dikalikan harga per unit. Perhatikan, penerimaan. Letakkan rumus di sel C9 sama dengan penerimaan sama dengan unit terjual dikalikan, kita geser ke bawah, harga per unit. Hati-hati, rumus di copy menyamping, maka saya absolut kolom. Mutlak boleh ndak? Nah iya kan, boleh. Gitu ya. Sekali lagi, dari kasus ini, sekali lagi, secara teori harga per unit di absolut kolom, tapi kalau Anda menggunakan absolut mutlak pun tidak ada masalah. Oke ya teman-teman, ini saya copy dulu aja biar tahu hasilnya. Nah seperti itu. Oke ya, biaya produksi adalah unit terjual ini dikalikan biaya produksi per unit. Ini biaya produksi per unit. Biaya produksi C10 selnya ya sama dengan unit terjual dikalikan di bawah tadi ya, biaya produksi per unit. Lagi-lagi saya absolut mutlak saja, walaupun secara teori absolut kolom. Nah sudah jadi. Sehingga saya copy dulu. Rumusnya penerimaan kotor adalah penerimaan dikurangi biaya produksi. Penerimaan kotor adalah penerimaan dikurangi biaya produksi, sama dengan ini ya, di sel C11 penerimaan dikurangi biaya produksi. Saya enter lalu saya copy ke samping. Sudah
jadi selesai untuk yang area atas. Yang bawah sekarang biaya overhead adalah 15% dikalikan penerimaan. 15% dikalikan penerimaan. Ini di sel C16 sama dengan 15%. Boleh Anda ketik 15% begini, boleh juga 15/100, bebas ya. Ini Excel, jadi dia paham apa itu persen. 15% dikalikan dengan penerimaan ya, C berapa itu? C9. Saya enter, tidak ada yang di absolut, langsung. Sehingga total biaya rumusnya adalah distribusi plus iklan plus biaya overhead. Distribusi iklan overhead. Di sini C17 kita boleh menggunakan penjumlahan, boleh juga menggunakan sum. Sama dengan sum kurung buka, maaf, sum kurung buka, langsung saya sorot dari distribusi iklan overhead, saya kurung tutup, lalu saya enter. Nah, kalau sudah, di sini saya copy. Ya, sekali lagi mudah sekali. Nah, sekarang bagaimanakah laba rugi? Laba atau ruginya itu rumusnya penerimaan kotor dikurangi total biaya di sel C19 sama dengan penerimaan kotor dikurangi total biaya. Saya enter, ternyata di sini ada yang rugi enggak ya? Ternyata laba semua. Yang terakhir yang agak merepotkan pikiran kita adalah persentase laba rugi terhadap penerimaan kotor. Persentase laba atau rugi terhadap penerimaan kotor. Kita lihat persentase laba rugi itu yang ini terhadap penerimaan kotor. Jadi maksudnya adalah kalau penerimaan kotornya sekian, labanya sekian, penerimaan kotornya 37.500, penerimaan kotornya 37.500, labanya 4.500. Maka laba itu berapa persennya dari penerimaan kotor? Itu maksudnya. Contoh gini. Penerimaan kotornya 100.000. Penerimaan kotornya 100.000. Ya, jelas ya? Labanya, hati-hati, penerimaan kotor 100.000. Ternyata dari 100.000 itu penerimaan kotor, labanya adalah 50.000. Bentar. Oke. Penerimaan kotornya 100.000, labanya 50.000. Berarti laba ini berapa persennya? Yaitu 50%-nya. Begitu kan ya? Ya. Bagaimana cara mendapatkan itu? Nah, lihat. Laba 4.500, penerimaan kotor 37.500 rupiah. Berapa persen labanya? Rumusnya adalah letakkan ke sel C20 sama dengan yaitu laba ruginya itu, ingat kita main di sel yang ini dulu, saya bagi dengan penerimaan kotor, itu rumusnya, di enter. Loh kok nol? Hati-hati sebentar. Secara standar apabila kita memperoleh hasil dari suatu rumus matematika dan hasilnya ternyata kurang dari satu hasilnya di bawah 1, 0, sekian, 0, berapa, 0,1, 0, sekian, apabila hasilnya di bawah 1, maka kalau di sini selnya ini kan bulat, maka akan tampil 0. Jadi hati-hati, belum tentu salah. Coba saya tampilkan desimalnya dulu seperti apa. Anda lihat ya. Ternyata sudah ada nilainya gitu loh. Jadi jangan langsung divonis ketika tadi muncul 0, kok 0 pasti salah. Belum tentu. Karena hasil Anda di bawah 1 dan di ini formatnya itu adalah format untuk angka bulat bukan desimal, maka ya tampilnya 0 seperti itu karena masih di bawah 1. Nah, tapi kan bukan ini yang diperlukan. Ya. Apa itu? Persentase. Jadi tampilnya di sini dalam bentuk persentase. Saya blok dulu, sebentar, saya copy dulu, maaf, saya copy dulu. Hasilnya seperti itu ya. Kalau sudah untuk baris ini, mulai ini sampai sini, tak warna merah ya, biar Anda paham. Itu akan saya format dalam bentuk persen, gitu ya. Format dalam bentuk persen, tak blok, masih ingat?
saya masuk ke sini, saya masuk ke sini, tak pilih format yang persen, mana persen ini, ya pakai 2 desimal aja lah, siapa tahu enggak pas ya, saya pakai 2 desimal, inilah hasilnya. Oke teman-teman sekalian ya, jadi itu hati-hati kita menggunakan sebuah rumus ya, perkalian, penjumlahan apapun itu, dan hasilnya ternyata adalah kurang dari 1, maka kemungkinan besar ditampilkannya 0 apabila hasilnya formatnya bukan desimal. Oke teman-teman sekalian, cukup saya rasa untuk hari ini. Jadi itu tadi contoh studi kasus ya, beberapa kasus contoh yang ada pada fungsi absolut. Oke ya. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat.